Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada media pembelajaran pertemuan ketiga yaitu tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu tentang kuadrat-kuadrat. Ibu berharap semoga kalian tetap menjaga kesehatan dan tetap bersemangat melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Untuk pembelajaran ini, pada pertemuan ketiga ini adalah lanjutan dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan pertama kita telah membahas tentang pertidaksamaan linear. Pada pertemuan kedua kita membahas pertidaksamaan kuadrat, linear kuadrat. Nah, sedangkan pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Jadi udah kebayang dong bagaimana bentuk grafik fungsi yang akan kita gambarkan. Kalau kemarin, pada pertemuan sebelumnya, masih ingat kan, kalau misalkan tentang linear, itu adalah berupa garis lurus. Bagaimana caranya? Langkah penyelesaiannya ada berapa? Ya, ada 3. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X dengan sumbu Y. Yang kedua, bagaimana? Kita cari titik bantu. Yang ketiga, gambarkan. Yang keempat, baru tentukan, di langkah yang ketiga yaitu baru tentukan kemana daerah penyelesaiannya. Nah, sedangkan kalau kuadrat perbedaannya apa? Masih ada yang ingat? Ya, kalau pada kuadrat ada penambahan yaitu menentukan titik maksimum atau titik puncak. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara membuat grafik fungsinya dan bagaimana penyelesaian soal yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear kuadrat-kuadrat dua variabel. Nah, lanjut saja kita langsung ke materinya. Sesuai dengan yang kemarin, bahwa pertidaksamaan kuadrat adalah yang memiliki apa? Yang memiliki pangkat 2 atau kuadrat. Ini ada Ibu tampilkan sebuah masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear kuadrat-kuadrat. Di mana nanti kita akan membahas ini dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan. Nah, Dika akan melempar bola dengan ketinggian 4T dikurang T kuadrat. Rudi akan melempar 1 detik melempar bola 1 detik setelah Dika dan menginginkan ketinggian bolanya paling tidak mencapai 24T dikurang T kuadrat. T-nya dalam detik. Nah, yang ditanyakan adalah pada detik keberapa bola Dika dan bola Rudi akan berada pada ketinggian yang sama. Nah, berapa ketinggiannya? Nah, ini nanti akan terjawab setelah kita membahas tentang pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Lanjut. Nah, sesudah kalian pahami tadi bahwa kalian sudah tahu bahwa pertidaksamaan kuadrat itu adalah jika dia memiliki pangkat 2. Dan lambang yang digunakan pun adalah lambang pertidaksamaan. Besar, kecil, besar sama, atau kecil sama. Karena lambang ini akan menentukan kemana arah daerah yaitu yang akan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya dari grafik yang akan kita buat. Nah, sampai situ kalian masih ingat kan? Lanjut, kita langsung. Untuk lebih memahami tentang pertidaksamaan kuadrat-kuadrat, kalian bisa lihat di laman ini. Di sini akan dijelaskan lebih terperinci tentang pertidaksamaan kuadrat-kuadratnya. Kalau kalian masih belum paham, nanti kita lanjut ke forum diskusi yang ada di SIM Sekolah Fadilah. Tetap kalian, segala aktivitas kalian, tetap kita pantau di situ. Kita akan melihat keaktifan kalian, karena di situ pun ada penilaian. Oke, lanjut. Nah,
ada langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier dua variabel yaitu berupa kuadrat-kuadrat. Nah, di sini Ibu tampilkan sebuah video yang menampilkan tentang penyelesaian tentang pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Secara langsung bisa kita lihat di sini ada dua buah soal yang terbahas, yaitu Y besar sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Lalu Y kecil dari min X kuadrat min 4X plus 5. Nanti kalian bisa buka sendiri YouTube-nya yang ada di sini. Nah, sebagai bahan acuan buat kalian, masih ingat jika A-nya besar dari 0, maka kemana arah dari grafiknya? Lalu bagaimana jika A kecil dari 0? Nah, di sini ada A-nya. A-nya ada berapa? Yaitu 1. Sedangkan yang ini min 1, berarti kecil dari 0. Berarti di sini dia mempunyai dua pola grafik yang berbeda. Jika A besar dari 0, maka grafiknya kemana? Terbuka ke atas. Sedangkan kalau dia kecil dari 0, kalau kecil dari 0 berarti kemana arahnya? Terbuka ke bawah. Nah, dari situ kalian udah mulai ke konsep. Oh iya, ini berarti arahnya terbuka ke atas. Oh, yang ini terbuka ke bawah. Bagaimana? Nanti kalian bisa pelajari di sini. Nah, setelah menyimak video yang tadi, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah dalam penyelesaian sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel yaitu yang pertama, buat grafik fungsi kuadrat yang pertama. Nih, kuadrat yang pertama apa? Nah, lalu buat grafik fungsi kuadrat kedua. Lalu yang ketiga, menentukan daerah himpunan penyelesaian. Ini pasti kalian sudah tahu cara-caranya seperti apa. Yang pertama apa itu? Kembali ingat lagi bahwa kalian harus menentukan titik potong. Benar? Titik potong. Nah, titik potong ini dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0. Kalau titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya yang 0. Lalu tentukan apa lagi yang kedua? Menentukan titik maksimum. Atau biasa juga disebut dengan titik puncak. Nah, lalu yang ketiga, gambarkan. Gambarkan ini, kalian menggambarkan tidak hanya cuma langsung menggambarkan saja, tapi udah langsung kemana arah daerah penyelesaiannya. Ingat daerah penyelesaian gimana? Kalau besar dan besar sama, berarti arahnya ke atas. Kalau kecil dan kecil sama, berarti arahnya ke bawah. Oke, sampai situ paham? Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada sebuah contoh soal yang membahas tentang tentukan daerah himpunan penyelesaian dari Y besar dari X kuadrat min 9. Ini persamaan pertama. Lalu, Y kecil sama dari min X kuadrat plus 6X min 8. Ini adalah persamaan kedua. Nah, sesuai dengan arahan yang tadi, kita cari dulu satu-satu. Ini yang pertama. Titik potong dengan sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Kita jabarkan dia. Nah, ketemulah titik potongnya min 3,0 dan 3,0. Lalu titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Ganti substitusi X-nya dengan 0. Maka ketemunya min Y-nya min 9. Jadi titiknya adalah 0, min 9. Nah, lalu tentukan titik minimum dan titik maksimumnya. Nah, di sini kita pakai rumus sesuai dengan apa yang ada. Berarti min B per 2A di koma B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, ini jangan lupa.
ini jangan lupa karena kalian udah berkaitan dengan pertidaksamaan kuadrat. Nah, lanjut setelah langkah pertama udah, langkah kedua udah, langkah ketiga apa selanjutnya? Ya, langkah ketiga adalah gambarkan. Nah, gambarkan. Nanti kita gambarkan, kita gabung dengan yang kedua ini. Nah, lalu ini adalah pertidaksamaan kuadrat yang kedua. Pertidaksamaan kuadrat yang kedua, min x kuadrat plus 6x min 8. Kenapa di sini tiba-tiba menjadi sama dengan? Karena pertidaksamaannya kita jadikan dulu ke dalam bentuk persamaan untuk menentukan titik potong. Nah, titik potong dengan sumbu x, maka y sama dengan 0. Jabarkan, faktorkan, dapat ini 2 buah titik. Nah, titik potong dengan sumbu y, maka x-nya sama dengan 0. Kita substitusi, maka hasilnya adalah 0,8. Setelah itu kita menentukan apa? Titik maksimum. Nah, titik maksimum. Sama rumusnya sama dengan yang tadi. Nah, sehingga didapat titiknya P3,1. Langkah 1 udah, langkah 2 udah, sama seperti yang tadi. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu digambar. Bagaimana gambarnya? Sesuai dengan pertemuan 1 pertemuan 2 kemarin, Ibu udah memberitahu bagaimana cara membuat grafik menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, pasti kalian sudah bisa memahaminya. Sudah bisa juga menggunakan dan mengaplikasikan soal ini ke dalam aplikasi GeoGebra, ya kan? Nah, jadi di sini bisa secara manual, bisa juga kalian menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, ini dia. Ini dia adalah hasil dari pertidaksamaan 2 kuadrat yang tadi. Ya kan? Nih, ini untuk yang pertama. Lalu ini untuk yang kedua. Jadi tadi sesuai dengan yang tadi. Kalau dia kecil dari 0, maka terbuka ke atas. Jika dia besar dari 0, dia terbuka ke bawah. Dan arahnya sesuai mengikuti arah lambang. Besar, besar sama. Kecil dan kecil sama. Karena di sini kelihatan bedanya. Di sini kelihatan bedanya antara titik putus-putus dan yang ini adalah garis nyata. Sedangkan yang ini putus-putus. Kalau putus-putus tandanya dia menggunakan lambang yang mana? Ya, nih. Oke, bisa dipahami sampai di situ? Ibu yakin kalian memahami. Nah, ini tadi aplikasi GeoGebra yang bisa kita gunakan. Kalian tetap bisa menggunakan ini untuk penyelesaian soal-soalnya. Untuk menambah pengetahuan kalian, pemahaman kalian tentang penyelesaian soal pertidaksamaan kuadrat-kuadrat, kalian bisa membuka laman di sini. Di sini berisikan tentang contoh-contoh soal, contoh-contoh yang berkaitan dengan pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Kalian bisa mempelajarinya di rumah. Nah, bagaimana? Sudah paham kan? Kalau sudah paham, yuk kita lanjut ke forum diskusi. Forum diskusi kita yang ada di SIM Sekolah Fadilah, karena segala bentuk forum diskusi itu menunjukkan keaktifan kalian. Karena di sana Ibu bisa menilai bagaimana keaktifan kalian. Kita bisa cerita, sharing apa aja yang sudah kalian pahami, apa yang belum kalian pahami, dan apa yang membuat kalian bingung tentang materi ini. Semuanya kita cantumkan di forum diskusi. Jadi di situ kelihatan, oh yang ini bisa juga sharing cerita, oh saya dapat materi barunya dari sini loh, saya dapatnya dari sini loh. Nah, itu kalian bisa share di situ. Nah, lanjut. Terakhir adalah latihan. Sesuai dengan arahan yang sebelum-sebelumnya, kalian bisa mengerjakan latihan. Bagaimana caranya? Kerjakan di buku catatan, foto, dan upload penugasan di
SIM Sekolah Fadilah. Lalu, tiap-tiap langkahnya dibuat secara lengkap dan batas waktu pengumpulannya adalah pukul 3 sore ini. Nah, ini soalnya. Di sini kalian disuruh menggambarkan pertama ini, dan yang kedua kalian disuruh menentukan dari grafik ini apa sistem pertidaksamaannya. Berarti kalau ibaratnya yang pertama ditanya A ke B, yang kedua yang ditanya B ke A. Nah, dia mempunyai pola yang berbeda-beda. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kita sambung di forum diskusi. Oke? Nah, demikian dari Ibu penjelasan tentang sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Semoga kalian bisa memahaminya dengan penambahan literatur-literatur kalian, baik itu di YouTube, baik itu di Google, baik itu di laman-laman yang lainnya. Nah, itu akan menambah pengetahuan kalian tentang pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Nah, sampai di sini kalau misalkan ada pertanyaan silakan ke forum diskusi. Kita kembali ke SIM Sekolah Fadilah. Kita forum diskusi di sana, kita diskusikan semua terkait penugasan di sana. Demikian dari Ibu tentang materi sistem pertidaksamaan linear kuadrat-kuadrat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.